Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan nama saya Ulul Amri. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi pembelajaran mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah, pada materi mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW ada 6 pokok pembahasan, yaitu dari yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang kedua masa kanak-kanak, kemudian yang ketiga masa remaja, yang keempat awal kerasulan, yang kelima pertengahan kerasulan, yang keenam akhir masa kerasulan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dari 6 pokok pembahasan. Nah, yang pertama adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad dilahirkan dalam keluarga Bani Hashim di Mekah pada hari Senin, tanggal 9 Rabiul Awal, pada permulaan tahun dari peristiwa gajah. Maka tahun itu dikenal dengan tahun gajah. Dinamakan demikian karena pada tahun itu pasukan Abraha, gubernur kerajaan Habsyi, dengan menunggang gajah untuk menyerang kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, yang dimana pada saat itu bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Nah, Nabi Muhammad adalah anggota Bani Hashim, suatu kabilah yang kurang berkuasa dalam suku Quraisy, di mana kabilah ini memegang jabatan Sikoya. Nabi Muhammad lahir dari keluarga terhormat yang relatif miskin. Ayahnya bernama Abdullah, anak Abdul Muthalib, seorang kepala suku Quraisy yang besar pengaruhnya, dan ibunya adalah Aminah binti Wahab dari Bani Zuhra. Nah, di mana Nabi terakhir ini dilahirkan dalam keadaan yatim, karena ayahnya meninggal dunia 3 bulan setelah dia menikahi Aminah. Nah, dapat kita ketahui bahwa awal dari kelahiran Nabi Muhammad SAW yaitu bertepatan pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal, atau sering kita sebut atau kita ketahui dengan peristiwa atau tahun gajah. Nah, kemudian pada masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nah, pada usia 8 tahun beliau, seperti yang banyak diriwayatkan dalam sebuah hadis dan cerita yang lain, bahwa pada masa kanak-kanak Nabi Muhammad, beliau menghabiskan waktunya untuk mengembala segerombolan domba, yang dimana beliau mengembalakannya di sebuah bukit dan suatu lembah di sekitar pemukimannya. Nah, pekerjaan mengembala sekawan domba ini sangat cocok bagi perilaku orang yang bijaksana dan perenung seperti Nabi Muhammad SAW, yang dimana ketika beliau memperhatikan segerombolan domba, perhatiannya tergerak oleh tanda-tanda kekuatan gaib yang terbesar di sekelilingnya. Nah, masuk yang ketiga adalah masa remaja. Nah, diriwayatkan bahwa ketika berusia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW menyertai pamannya yang bernama Abu Muthalib dalam berdagang menuju Suriah. Nah, tempat kemudian beliau bertemu dengan seorang pendeta yang dalam berbagai riwayat disebut Bahira. Meskipun beliau merupakan satu-satunya Nabi dalam sejarah yang kisah hidupnya dikenal luas, masa-masa awal kehidupan Nabi Muhammad SAW tidak banyak diketahui. Pada masa mudanya, beliau telah menjadi pengusaha sukses dan hidup berkecukupan dari hasil usahanya, yang dimana kemudian pada usia 25 tahun, beliau menikah dengan pemodal besar Arab dan janda kaya Mekah yang bernama Khadijah binti Khuwailid yang telah berusia 40 tahun. Kemudian awal kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, menjelang usianya yang ke-40, Nabi Muhammad SAW terbiasa memisahkan diri dari pergaulan masyarakat umum untuk berkontemplasi di Gua Hira, beberapa kilometer di utara Mekah. Nah, pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui perantara malaikat Jibril, yang dimana pada saat itu
beliau sedang tertidur dan terbangun dengan tiba-tiba pada malam itu di Gua Hiro, yang dimana dalam kekuatan yang sangat luar biasa, seluruh tubuhnya seakan-akan dicengkram oleh sebuah kekuatan yang sangat besar, seolah-olah seorang malaikat telah mencengkram beliau dalam pelukan yang menakutkan yang seakan mencabut kehidupannya. Nah, ketika beliau berbaring di sana, beliau mendengar perintah dari malaikat Jibril untuk membacakan, yaitu sebuah perkataan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan perkataan bacalah, yang dimana beliau pada saat itu tidak dapat menyusun kalimat dengan baik. Kemudian malaikat Jibril merangkulnya lagi dengan kekuatan yang begitu rupa, sehingga turunlah ayat pertama, yaitu Al-Alaq ayat 1-5, yang dimana peristiwa turunnya wahyu itu menandakan telah diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi penerima wahyu di tanah Arab, di mana malam terjadinya peristiwa itu kemudian dikenal sebagai malam penuh keagungan atau Lailatul Qadar, yang dimana diriwayatkan yang terjadi pada menjelang akhir bulan Ramadan. Kemudian masuk pertengahan kerasulan Nabi Muhammad, yaitu setelah beberapa lama dakwah Nabi Muhammad SAW tersebut dilaksanakan secara individual, di mana turunlah perintah agar Nabi menjalankan dakwah secara terbuka. Dalam mulai dakwah, Nabi banyak mendapat halangan dari pihak kafir Quraisy Mekah dan berbagai bujuk rayu yang dilakukan kaum Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi yang gagal. Kemudian tindakan-tindakan kekerasan secara fisik yang sebelumnya sudah dilakukan semakin ditingkatkan. Kekejaman yang dilakukan oleh penduduk Mekah terhadap kaum muslimin itu mendorong Nabi Muhammad SAW untuk mengungsikan sahabatnya keluar Mekah. Nah, tatkala banyaknya tekanan dari berbagai pihak, Nabi SAW mengalami kesedihan yang mendalam, yaitu wafatnya seorang paman yang telah menemani beliau berdagang pada usia remaja tersebut, yaitu yang bernama Abu Muthalib, sebagai pelindung dan istri tercinta yang setia menemani hari-hari beliau, yaitu Khadijah binti Khuwailid, sehingga Allah menghibur hati Rasulullah SAW dengan terjadinya Isra Miraj, yang dimana diriwayatkan pada suatu malam ketika Nabi Muhammad SAW di Masjidil Haram di Mekah, yang datanglah Jibril alaihissalam dan beserta malaikat lain, lalu dibawanya dengan mengendarai buruk ke Masjidil Aqsa di negeri Syam. Kemudian Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke langit untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari akhir masa kerasulan, terjadi pada saat itu setelah tiba dan diterima terjadi pada saat itu pembentukan negara Madinah, yang pada saat itu setelah tiba dan diterima di penduduk Yastrib, Madinah, Nabi Muhammad SAW resmi sebagai pemimpin penduduk kota itu. Nah, dengan terbentuknya negara Madinah, Islam semakin bertambah kuat. Nah, perkembangan Islam yang pesat itu membuat orang-orang Mekah dan musuh-musuh Islam lainnya menjadi risau. Kerisauan ini akan mendorong orang-orang Quraisy berbuat apa saja. Nah, untuk menghadapi kemungkinan gangguan dari musuh Nabi, sebagai kepala pemerintahan mengatur siasat dan membentuk pasukan tentara. Nah, dalam sejarah Madinah ini banyak terjadi peperangan sebagai upaya kaum muslimin untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Nah, Nabi sendiri di awal pemerintahannya mengadakan beberapa ekspedisi ke luar kota sebagai aksi siaga melatih kemampuan calon pasukan yang memang mutlak diperlukan untuk melindungi dan mempertahankan negara yang baru dibentuk tersebut. Nah, untuk kesimpulannya dari 6 pokok pembahasan tersebut, dari penjelasan sejarah Nabi ini, Nabi Muhammad SAW disampingi sebagai pimpinan negara juga seorang negarawan, pimpinan politik dan administrasi yang cakap. Nah, hanya dalam waktu 11 tahun menjadi pemimpin politik, beliau berhasil menundukkan seluruh jazirah Arab ke dalam kekuasaannya. Nah, kita dapat membagi masa dakwah Nabi Muhammad SAW menjadi 2 periode. Yang satu berbeda secara total dengan yang lainnya, yaitu yang pertama periode Mekah berjalan kira-kira kurang lebih 13 tahun, yang kedua periode Madinah berjalan selama 10
tahun penuh. Setiap periode memiliki tahapan-tahapan tersendiri dengan kekhususannya masing-masing. Periode Mekah dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berjalan selama 3 tahun. Yang kedua tahapan dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah, yang tahun keempat dari kenabian hingga tahun ke-10. Nah, yang ketiga tahapan dakwah di luar Mekah yang dimulai dari tahun ke-10 dan berakhir di hijrah di Madinah. Nah, dari kesimpulan ini, dari awal kelahiran Nabi Muhammad SAW dapat kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW lahir bertepatan atau sering tersebut dengan tahun gajah. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami dengan baik dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.